Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Rajiman STMT MM, dosen Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung. Saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat pada mata kuliah Manajemen Rekayasa, yang akan membahas tentang sistem dan tata laksana suatu proyek konstruksi yang mencakup tentang perencanaan organisasi, perencanaan waktu, perencanaan metode, perencanaan biaya, sistem kontrol, sistem pelaksanaannya di lapangan. Untuk penilaian kami memberikan skor untuk tugas 60%, sedangkan untuk ujian 40%. Kerangka isi kuliah manajemen rekayasa ini terdiri dari pendahuluan, yaitu lingkup materi dan target tujuan, manajemen proyek terkait dengan pengertian dan batasan, ciri umum proyek, struktur organisasi proyek, manajemen proyek konstruksi, yaitu pihak-pihak yang terkait yang akan kami bahas. Yang kedua adalah bobot keterlibatan masing-masing pihak. Yang ketiga adalah struktur organisasi proyek pemerintah, terus struktur organisasi proyek swasta. Sedangkan di sistem pengelolaan proyek kami akan bahas tentang sistem konvensional, sistem manajemen proyek konstruksi, dan manajemen konstruksi sendiri kami akan bahas tentang pengertian dan batasan manajemen. Yang kedua adalah manajemen konstruksi sebagai suatu sistem dan metode. Yang ketiga, manajemen konstruksi sebagai suatu bidang usaha, ya, suatu bidang usaha. Terus ciri-ciri daripada sistem manajemen konstruksi. Yang kelimanya adalah lingkup kerja sistem daripada manajemen konstruksi. Lanjut daripada kerangka isi, yang kualifikasi adalah kualifikasi usaha jasa konstruksi, dokumen perencanaan dan pelaksanaan, proses pelelangan, perencanaan diagram panah atau flowchart, kemudian yang terakhir kami sajikan ada network planning. Ini buku-buku referensi yang mungkin bisa digunakan terkait dengan manajemen proyek konstruksi, manajemen konstruksi. Ini ada beberapa judul yang bisa mahasiswa gunakan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang manajemen proyek, khususnya apa sih itu definisi daripada proyek. Jadi proyek adalah rangkaian kegiatan yang mempunyai dimensi waktu, dimensi fisik, dan dimensi biaya guna mewujudkan gagasan serta mendapatkan tujuan tertentu. Ini yang menjadi definisi dari sebuah proyek. Jadi ketika proyek itu sebuah kegiatan itu memiliki dimensi waktu, memiliki batasan waktu pelaksanaannya berapa lama, mempunyai spesifikasi fisik di lapangan itu seperti apa, berapa besar biaya yang harus digunakan dalam pembangunan itu, maka itu bisa dikategorikan dalam sebuah proyek.
Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai suatu sistem. Proyek adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan suatu tugas yang lebih spesifik. Jadi kalau sebagai sistem, proyek itu berjalannya lebih spesifik, jadi arahnya jelas. Kalau dia kontraknya adalah kontrak pembangunan gedung, maka seluruh bahasan tentang isi proyek adalah isi pembangunan gedung. Ketika dia membangun tentang pekerjaan jalan adalah lebih spesifik kepada pekerjaan jalan, begitu pula juga untuk pekerjaan jembatan, bendungan, dan seterusnya. Kemudian proyek adalah usaha kompleks. Kompleks merupakan kesatuan dari tugas-tugas yang berhubungan dengan sasaran. Dengan sasaran, jadwal, dan anggaran. Jadi terkait dengan sasaran, sasaran itu mutu atau kualitas dari pekerjaan yang diharapkan itu seperti apa, kemudian jadwalnya berapa lama, anggarannya seberapa besar. Itu kalau kompleksnya begitu. Jadi ada banyak yang harus dipikirkan, tidak hanya terhadap kualitas pekerjaan, tetapi juga terhadap jadwal dan anggaran, lama waktu pelaksanaan, juga biaya yang dibutuhkan seberapa besar dalam proyek tersebut. Yang selanjutnya adalah suatu proyek ini bisa menghasilkan suatu produk. Jadi yang jelas itu punya siklus, punya titik awal, juga punya titik akhir. Jadi ada awal, ada akhir. Itu baru dinamakan sebuah proyek. Kalau nggak ada awal, nggak ada akhir, berjalan terus, itu namanya apa? Pemeliharaan rutin. Kalau dia sifatnya rutin, bukanlah sebuah proyek. Jadi proyek adalah suatu organisasi untuk tugas yang lebih spesifik. Tadi ya jelas apa yang harus dikerjakan, sudah terurai dengan jelas, sudah dibatasi oleh waktu, berusaha untuk mencapai suatu sasaran, dan berusaha juga dalam pembiayaan sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam perencanaan biaya. Jadi di situ terkait dengan waktu, dia akan cenderung waktu itu ketat, ada titik awal, juga ada titik akhir. Kemudian kegiatan spesifik, lepas dari kegiatan rutin atau fungsional. Jadi jelas kegiatannya apa, pembangunan apa, tidak bersifat rutin. Jadi tidak seperti kegiatan pemeliharaan gedung kantor gitu. Itu bukan suatu proyek. Jadi yang namanya proyek, dia harus dikelola oleh orang yang punya kemampuan manajemen dan keputusan cepat dan tepat. Jadi ketika seorang manajer tidak mampu mengelola proyek dengan baik, tidak bisa memutuskan suatu keputusan proyek dengan cepat dan tepat, ya dampaknya nanti akan ke waktu, dampaknya akan ke biaya, dampaknya terhadap kualitas yang akan dihasilkan. Ini 7 ciri umum sebuah proyek. Yang pertama, sebuah proyek itu cirinya ada kejelasan tujuan. Mau ngapa ini, menyelesaikan apa, pembangunan apa, mempunyai sasaran, sasarannya juga jelas. Jadi sasaran proyek itu apa capaiannya yang akan capai, kualitas. Sudah itu mungkin kalau terkait dengan biaya, di situ ada, kalau kontraktor, pelaksana, dan seterusnya ada benefit dan seterusnya. Kemudian ada harapan-harapan dan strategi. Jadi ada harapan-harapan dan strategi, sehingga dapat dicapai sebagai dasar kesepakatan tim. Nah, ini yang jadikan ini. Kemudian kejelasan rencana kerja. Nah, jadi rencana kerja mau mengerjakan apa, persiapan apa yang dilakukan, pekerjaan galian apa yang, misalnya ini untuk pekerjaan gedung, pekerjaan galian sudah itu berapa banyak volumenya, urutan setelah galian ada pemasangan pondasi, ada pengecoran slope,
pada pengecoran tiang kolom dan seterusnya, itu sudah ada kejelasan. Jadi bahkan sampai ke ukuran dimensi masing-masing item pekerjaan sudah tertuang dengan sangat jelas sekali. Kemudian jadwal juga sudah tertuang dalam time schedule namanya. Jadi dalam time schedule sudah direncanakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut, termasuk dalam anggaran biaya juga sudah ditentukan secara jelas di situ berapa anggaran masing-masing item pekerjaan ada di situ. Dimulai dari daftar harga, daftar analisa, rencana anggaran biaya dan rekap. Di situ sudah sangat lengkap sekali kejelasannya. Terus sudah itu ada kejelasan peran dan tanggung jawab semua pihak dari personel yang terlibat. Jadi ada peran sebagai seorang project manager, ada peran sebagai seorang manager, ada peran seorang engineer, pelaksana, mandor, kepala tukang, pekerja dan seterusnya. Ini mempunyai peran dan tanggung jawab semua pihak dari personel tersebut. Dia sudah tahu apa yang dia lakukan ketika dia menduduki di posisinya masing-masing. Kemudian kejelasan mekanisme monitoring, koordinasi. Jadi kalau kejelasan mekanisme monitoring itu dia sudah jelas siapa konsultan pengawasnya, siapa bagian quality controlnya. Ini sudah ada kontraknya sendiri-sendiri. Terus sudah itu kejelasan dalam koordinasi, dia harus bertanggung jawab kepada siapa, rekanan bertanggung jawab terhadap siapa, sudah itu konsultan bertanggung jawab dengan siapa, konsultan pengawasnya, konsultan perencananya kepada siapa. Ini sudah jelas. Koordinasi pengendaliannya jelas dan pengawasan pelaksanaan pun tugas pun jelas. Jadi di dalam proyek ada kejelasan mekanisme terkait monitoring, koordinasi pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya itu ada kejelasan mekanisme sistem evaluasi kerja yang dapat digunakan sebagai feedback bagi manajemen. Jadi kejelasan mekanisme sistem di sini apa? Jadi kejelasan mekanisme sistem evaluasi ini dia akan melaporkan sistem evaluasi dari masing-masing pekerjaan secara rutin dan sudah terukur. Minggu ini harus melakukan apa, minggu depan melakukan apa, bagaimana minggu ini terjadi deviasi negatif atau deviasi positif. Ini ada evaluasinya. Kita ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan yang akan disampaikan sebagai apa? Sebagai feedback dari sebuah manajemen. Jadi ada istilahnya tidak berjalan sendiri-sendiri gitu. Jadi ada ada mekanisme yang jelas dari evaluasi kerja itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem kerja yang bersifat dinamis. Dinamis artinya dia bergerak secara terus-menerus, berkembang dan tidak berkelanjutan, berkembang, dinamis, bergerak terus-menerus dan tidak terkait pada kerangka organisasi yang rutin gitu. Jadi tidak ada urusan dengan kegiatan rutin kantor, kegiatan rutin lainnya gitu. Jadi ini sifatnya dinamis, terus bergerak gitu, tidak berulang ya. Ketika berulang ya masalah gitu. Jadi tidak bisa berulang, sifatnya dinamis. Terus dia beda dengan organisasi yang rutin gitu. Terus kejelasan pemahaman mengenai tata cara. Jadi ada pemahaman tentang tata cara dan dasar-dasar peraturan birokrasi dan pengetahuan tentang cara-cara pengatasan kendala birokrasi. Jadi dari sampai ke birokrasinya dia sudah paham bagaimana tata caranya, pengetahuannya dan pengentasan kendala birokrasinya. Ini yang selanjutnya adalah manajemen, yaitu kami coba apa sih itu manajemen gitu. Jadi manajemen itu adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 fungsi pokok, yaitu kegiatan yang saling terkait. Dari diantaranya yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning, terus fungsi pengendalian controlling dan fungsi pelaksanaan actuating. Ini yang siklusnya seperti ini. Jadi dimulai dari planning, actuating dan controlling. Jadi semua saling terkait antara 3 hal itu.
ketika planning berjalan, kegiatan direncanakan, terus kegiatan berjalan harus ada kontrol, kemudian kontrol itu sesuai enggak dengan planning yang telah direncanakan, dengan pelaksananya sesuai dengan dikontrol dengan baik, apakah sesuai dengan spek yang ada dan seterusnya. Itu apa di situ untuk mencapai suatu goal atau tujuan yang perusahaan atau institusi yang melaksanakan kegiatan proyek. Sementara 3 fungsi pokok daripada manajemen adalah, yang pertama adalah planning, itu sudah, itu assembling, resources, coordinating, dan budgeting. Di situ yang masuk ke dalam kategori perencanaan, yaitu dari perencanaan, terus sudah itu pengembangan sumber daya, koordinasi, dan pembiayaan. Itu perencanaan kaitannya seperti itu. Sementara dia actuating atau implementation adalah organization, actuating, dan staffing, coordinating. Jadi coordinating, jadi semua ini adalah kegiatan-kegiatan ketika pada tahap implementasi. Jadi pengorganisasiannya bagaimana, pelaksanaannya nanti bagaimana terhadap staf, dan terus koordinasinya juga seperti apa. Kemudian di controlling ada controlling, directing, supervising, dan coordinating. Sama aja, di sini ada control, ada directing, ada supervising, dan coordinating. Jadi dan reporting itu pelaporan gitu. Jadi ada pelaporan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dan coordinating adalah koordinasi antar semua pihak. Supervisi adalah pengawasan gitu. Oke, demikian untuk pertemuan kita yang pertama ini. Nanti kita bisa lanjutkan untuk pertemuan sesi yang kedua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.